Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya menanggapi video dari Kodonditan lagi. Menarik nih, karena tamu yang datang di acaranya Kodonditan ini seolah-olah kegiring, kejebak dengan pertanyaannya. Ya wajar aja ya, karena dia bilang udah bertahun-tahun nggak baca Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yang menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa enggak? Iya. Ini udah lama nggak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis nggak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Kalau saya mendengar semua pertanyaan yang diajukan oleh Donditan kepada cewek ini itu pertanyaan konyol semuanya ya. Jadi ini pertanyaan mengandai-andai akan kejadian fakta yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kalau seandainya iblis nggak ngebisikin Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak sih? Kata dia. Bagaimana kalau pertanyaan ini saya balik ya? Bagaimana kalau seandainya bapak ibunya Kodonditan ini tidak ada? Kira-kira Donditan ini bisa dilahirkan nggak ya? Ini kan sama-sama pertanyaan konyolnya ya. Nggak perlu ditanyakan sebenarnya pertanyaan ini. Dan nggak perlu dijawab juga. Tapi berhubung saya ditanya oleh teman saya dikirim video ini, tolong ditanggapi dong ini. Ya oke, saya tanggapi ya. Nah, mengenai pertanyaan yang pertama ini, kalau iblis nggak ngebisikin Yudas, kira-kira ada nggak penebusan dosa? Jadi pertanyaan ini salah ya. Penebusan dosa itu adalah rencana kekal Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, mari kita membaca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan proto-evangelium atau pra-injil, di mana kabar keselamatan sudah disampaikan oleh Allah sejak manusia jatuh dalam dosa pertama kali. Ya, meskipun itu masih samar-samar, namun dalam ayat ini bahwa Allah itu berjanji kepada manusia. Manusia tidak akan binasa karena Allah akan mengutus Sang Putra, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan atas manusia berdosa. Dia akan mati di atas kayu salib. Kabar keselamatan dari Allah untuk manusia berdosa itu terus dinubuatkan oleh para nabi, dan itu ribuan tahun. Salah satunya juga Daud. Jadi Daud juga menubuatkan mengenai kematian Yesus di atas kayu salib. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 22. Yang pertama, kita akan membaca ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian ayat yang ke berapa ini? 15 sampai 19. Jadi 15 sampai 19 kita akan baca ya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku.
Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi, berita keselamatan yang disampaikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu kemudian digenapi oleh Yesus. Ada ataupun tidak ada Yudas, Yesus tetap akan menjadi penebus bagi orang berdosa, menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Ada atau tidak ada Yudas, penebusan dosa itu akan tetap terlaksana. Tuhan punya cara untuk itu. Nah, pertanyaan yang kedua, sama konyolnya ya, karena sudah ada penebusan dosa, iblis berjasa nggak? Dia masuk surga atau neraka? Ini pertanyaan macam apa lagi ya? Iblis itu sejak dari mulanya, dia adalah pencuri dan pembunuh. Dia yang mereka-reka atau yang menghasut orang-orang itu untuk menangkap dan juga membunuh Yesus. Jadi berjasanya di mana? Tidak ada. Jadi itu apa ya? Pertanyaan yang konyol dan pertanyaan yang salah gitu ya. Jadi tidak mungkin juga iblis itu masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada tempat di surga bagi iblis. Tidak ada tempat di surga bagi dosa. Jadi iblis tempatnya itu adalah kekal di neraka kalau sudah tiba waktunya. Dan tidak ada tempat bagi dosa di surga. Makanya manusia yang berdosa itu disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Jadi ketika nanti manusia mati di hari yang terakhir nanti, manusia akan mendapat tubuh kemuliaan yang berbeda dengan tubuh yang sekarang yang berdosa ini. Dan mereka akan bersama-sama di surga. Jadi sekali lagi ya, ini pertanyaan juga salah. Mana ada iblis berjasa, iblis masuk surga, dan itu mustahil. Lucu ya. Dan saya sekali lagi kasihan sama Mbak ini, ngapain juga dia datang ke situ ya. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.